Adapun mengapa tidak mengirim Feng Zhengying, tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, identitas sebelumnya ditempatkan di sana. Seperti orang besar ini, jika tidak ada masalah mendesak, pergi ke situs orang lain. Anda harus memberitahu terlebih dahulu. Pihak lain harus dipersiapkan dengan megah. Sangat rumit, Jinrong. Untuk mencegah kecelakaan, kamu dan Hao Yu masing-masing membawa setengah dari batu giok yang rusak, ketika saatnya tiba dan membaginya dengan kalian. Dua orang memerintahkan, masing-masing mengumpulkan setengah dari batu giok yang rusak, dan kemudian mereka melihat Zhang Wuyuan melambai dan berkata, apakah kamu pergi? Banyak pembangkit tenaga listrik berjalan keluar dari aula besar dan bergegas ke arah transmisi. Tetapi Mu Hao Yu di jalan melirik dari waktu ke waktu, penuh keraguan, saudaraku. Kita di dunia perang utara mungkinkah bahkan 10 kesempurnaan alam surga yang layak tidak bisa memilih apakah Anda? Jika Anda bukan siapa-siapa, Yang Mulia akan memiliki beberapa junior yang baik. Zhan Jinrong menoleh ke belakang dan secara alami tahu siapa yang dia tunjuk. Tetapi dia hanya tersenyum misterius. Penggembala itu berpikir lebih banyak. Kekuatan Yi Chen lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Hanya Mu Hao Yu yang membiarkan wajahnya kosong. Jauh lebih kuat dari yang saya kira. Ingin menjadi sangat dibesar-besarkan? Berita yang dirilis oleh Perang Dunia Selatan kali ini, termasuk komunitas Perang Dunia, jumlah pembangkit tenaga listrik yang akan datang harus sama dengan memegang batu giok yang rusak. Tampaknya ini untuk mencegah pecahnya perang antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak ada komunitas perang besar yang keberatan, dan bahkan komunitas suku, semua orang sangat patuh. Kecemerlangan arai transmisi secara bertahap berkedip. Saat ia ditelan oleh langit biru sebelum ia dapat melihat kembali, ia sudah muncul di dunia selatan. Kota Bulan Dingin. Salah satu kota terkuat di area Southern Warfare lebih dekat ke pedalaman kota kekaisaran di area Southern Warfare, dan tuan kotanya persisnya adalah 1000 putra dari 3 gunung. Tepat setelah menetap, saya melihat seorang pria tampan menunggu orang banyak. Itu adalah penguasa kota 1000. Saudara Jinrong, saudara Hao Yu, dan semua pahlawan perang Korea Utara, selamat datang di Perang Selatan. 1000 Junbong Kuan, teman tuan tanah yang cukup baik, dan Zhan Jinrong juga segera mengembalikan hadiah tersebut. Reputasi Jiu yang selama 1000 tahun. Saya melihatnya hari ini. Benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah beberapa saat pembicaraan antara kedua belah pihak, Zhan Jinrong perlahan berkata, kali ini saya diundang ke dunia Perang Selatan, dan saya sudah lama mengagumi nama Kaisar Perang 1000 Gunung. Tiba-tiba, Zhan Jinrong datang ke sini tidak hanya untuk rahasia batu giok kuno, tetapi juga dipercayakan oleh Zhan Wuyuan, untuk mencoba memenangkan dunia Perang Selatan sebanyak mungkin. Namun, Junjun tersenyum, saudara Jinrong pertama kali datang. Ketika angin bertiup dan debu, 1000 orang akan bertemu dengan ayah kekaisaran di sebuah pertemuan. Saya yakin Kim Rong akan segera diundang. Kata-kata itu untuk didengar. Adapun ayah kekaisaran, jika dia tidak bisa melihatnya, itu tidak relevan jika bisa disimpulkan. Setelah berterima kasih padanya, bahkan Feng Tang dan Pillmaster lainnya meninggalkan pasukan, dan mereka pergi ke pintu terlebih dahulu. Dan setelah 1000 Jun menyapa, sama sekali tidak tinggal terlalu banyak, hanya memesan beberapa barang. Tidak lebih dari aturan yang dipahami semua orang. Tentu saja tidak ada yang keberatan. Berdiri di kota Hanyu, saya harus mengatakan bahwa selama perkembangan netral selama 10.000 tahun, pertempuran mungkin bukan yang paling kuat dan brutal, tetapi cukup kaya dan makmur. Cari tempat tinggal dulu. Orang-orang dari semua lingkaran perang besar telah berada di sini selama beberapa waktu. Hari-hari ini, Anda dapat berjalan-jalan dengan benar. Kemungkinan besar kami akan menghadapi bahaya putus asa lain kali. Tentu saja kami tidak dapat memperlakukan Anda saudara. Dan dunia Perang Selatan juga secara khusus mengatur kediaman untuk mengundang Jinrong dan yang lainnya untuk tinggal. Qin Yichen telah mengalami kemakmuran kota Hanyu dan tidak dapat menahan lidahnya untuk bertanya-tanya. Meskipun dia telah melihat kota-kota besar dan kecil di dunia Perang Utara, tetapi setelah perang, kebanyakan dari mereka adalah reruntuhan dan reruntuhan kota, dan sebenarnya ada celah antara mereka dan kota Hanyu. Pada saat ini, saya melihat penatua Pan Feng Tang mendekatinya, dan tersenyum. Adik Qin, saya mendengar Patriark tua mengatakan bahwa Anda telah mempelajari senyawa Sein dan baru-baru ini. Ambisi seperti itu, saya mengaguminya. Qin Yichen tertawa. Feng Tang juga berkata, tapi ini santo dan, biayanya tentu tidak ringan. Jadi kali ini Kaisar mengirimku ke dunia peperangan selatan, selain mengunjungi rekan-rekanku. Ngomong-ngomong, aku dapat melihat apakah saya dapat membeli beberapa obat suci dunia perang utara yang langka. Qin Yichen kaget, dan langsung bersuka cita. Tampaknya baik Alchemy Dao dan rekan-rekannya di dunia peperangan utara memperhatikan urusan mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengambil inisiatif dan berkata, Penatua Feng, kami akan mengunjungi rekan-rekan saya di dunia perang selatan dalam beberapa hari. Haruskah Qin ini pergi saat itu? Feng Tang tidak bisa menyangkalnya. Qin Yichen tidak bisa membiarkannya sendirian, tetapi itu adalah hal yang baik. Ketika saatnya tiba untuk membahas Alchemy Dao,
Qin Little Brother ingin memberikan sedikit wajah kepada rekan-rekannya di dunia selatan. Dalam pandangan Feng Tang, dengan senioritas Qin Yichen, seharusnya berbicara dengan generasi muda untuk mempromosikan pembicaraan panjang. Namun, ketika Alchemy Dao Heaven's Chosen bertemu, yang pertama telah menghancurkan dunia perang selatan sekali. Tentu saja, ini bukan tujuan Qin Yichen di dunia selatan. Ini adalah penghancuran rekan-rekannya di semua dunia besar. Dan jika itu mirip dengan generasi tua pembangkit tenaga listrik Alchemy Dao yang mirip dengan Feng Tang, dan berdiskusi dengan Qin Yichen, itu akan menjadi sedikit intimidasi. Kuncinya dapat dianggap sebagai intimidasi, tetapi rekan-rekan saya di dunia selatan mungkin bukan lawan Qin Yichen. Setelah beberapa lelucon, hubungan Feng Tang dan Qin Yichen semakin dekat, dan yang pertama merasa Qin Yichen seolah-olah mereka dilahirkan secara alami, memberi orang rasa kebaikan. Cold Moon City sudah makmur, dan bersama dengan kunjungan pembangkit tenaga listrik dari lingkaran perang besar, itu tampak lebih hidup. Melihat tidak ada yang terjadi, Feng Tang siap membawa Qin Yichen untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Zhan Jinrong tidak keberatan. Lagi pula, tidak peduli seberapa bermusuhan ras klan, mereka tidak bisa bergegas ke kota. Jadi setelah memberitahu mereka, mereka membiarkan Qin Yichen dan yang lainnya pergi. Sekelompok Pillmaster dan banyak Immortal Monarch mengikuti. Itu adalah suasana hati yang langka dan nyaman. Lagi pula, setelah banyak pertempuran, hati para prajurit utara menjadi tegang. Kesempatan ini jarang terjadi. Feng Tua, apa yang kamu lihat? Anda tidak akan menemukan negeri dongeng lagi? Pergilah, apa maksudmu? Temukan negeri dongeng lain. Hehe, biarpun kamu tidak mengakuinya, kuncinya adalah kita tidak mencari Firework Land. Jangan beritahu anakku Tuhan. Qin Yichen mendengar ini sambil berjalan. Tidak bisa menahan cemberut. Feng Elder, apa itu negeri dongeng? Pernyataan ini membuat Feng Tang dan yang lainnya menoleh ke belakang tiba-tiba, menatap kosong ke arah Qin Yichen. Adik Qin, apakah kamu tidak tahu apa itu Spirit Crystal? Menurut pendapat mereka, bahkan jika Alchemy Dao tidak bisa menahan diri tidak peduli seberapa terobsesinya, dia tidak akan begitu acuh tak acuh. Qin Yichen juga mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang Spirit Crystal, tetapi si anjing belum pernah mendengarnya. Tapi kemudian dia berpikir sejenak, dan dia terkejut. Mungkinkah, karena kekayaan benua Jizu, apakah ada kristal peri yang jauh lebih baik daripada kristal roh? Jadi, setelah beberapa saat ragu, Qin Yichen curiga, Penatua Feng, tidakkah Anda pergi ke si anjing Fang untuk berjudi? Feng Tang tertawa. Yah, judi kecil itu senang. Ya, adik Qin, apakah kamu sudah berlatih teknik pompa? Begitu pernyataan ini keluar, pembangkit tenaga listrik di sekitar dunia Beize juga menjadi tertarik. Bagaimanapun, mereka mengenal Feng Tang dengan sangat baik, dan mereka juga tidak baik. Mereka mempelajari kristal perjudian Lingjian, yang tidak dimarahi oleh Feng Zhengying.